peran orang tua tidak hanya ketika anaknya masih kecil saja, tapi juga setelah mulai mencari jati dirinya, kemudian juga dia sudah mengenal apa yang menjadi jati dirinya. Tapi tentu turut ada peran orang tua untuk terus membimbing anaknya agar tetap bertanggung jawab dengan kecerdasan yang dia miliki ya Bu ya. Betul. Dan yang harus juga dipahami dalam hubungan orang tua dan anak bahwa kedua ini saling menguatkan. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman tumbuh, selamat datang di podcast Bersama Tumbuh, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan merespon antusias dari para penonton saat live Instagram kemarin di platform Bersama Tumbuh. Juga sudah hadir bersama dengan kita narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Indah Rubinsari, seorang praktisi pendidikan dan juga founder dari Bersama Tumbuh. Mungkin banyak teman-teman di sini yang masih penasaran apa itu Bersama Tumbuh. Bersama Tumbuh merupakan sebuah platform edukasi dan juga terkait berbagi informasi seputar psikologi pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan anak. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Ibu ya. Baik, kalau untuk dari Ibu sendiri nih Bu, bagaimana sih cara untuk kita bisa menemukan kecerdasan tersembunyi atau mungkin bakat dari seorang anak? Baik, terima kasih Mbak Ben. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita langsung ke jawaban daripada pertanyaan saat IG Live kemarin. Bagaimana menemukan kecerdasan tersembunyi anak? Jadi yang perlu orang tua tahu atau bunda tahu, pemahaman tentang kecerdasan majemuk itu mengarah kepada penemuan jati diri anak dan membuat anak menjadi lebih bahagia. Jadi itu sebagai suatu konsep yang harus dipahami oleh orang tua. Itu satu, pertama. Kemudian yang kedua, jikalau ditanya bagaimana caranya, adalah yang pertama tentunya harus melalui pengamatan orang tua sendiri atau bunda sendiri. Seperti apa minat dan keinginan anak-anak. Kemudian apa yang dengan siapa dia berteman, apa yang dia pegang, kemudian dia bermain apa, buku apa yang dia baca, tontonan apa yang dia lihat, apa minat-minat yang biasanya dia lakukan, atau bahkan pada saat dia ekskul di sekolah, kegiatan apa yang dia ambil gitu. Jadi itu awalnya dulu petunjuk awal bagi seorang orang tua untuk melihat bakat-bakat yang tersembunyi dari anak. Jadi memang perlu peran dari orang tua untuk mengamati dan juga mengawasi anaknya ya Bu ya? Benar sekali. Lalu kalau seperti itu, apakah ada kondisi di mana seseorang atau mungkin anak tersebut tidak memiliki kecerdasan tersebut Bu? Oke, baik. Itu pertanyaannya bagus sekali ya. karena terkadang bisa saja si anak ataupun bahkan remaja dewasa tidak mengakui atau tidak mengetahui apa bakat dan minat mereka. Dalam teori perkembangan anak itu sudah dikatakan bahwa bakat itu sudah ada dari lahir kita. Itu sudah merupakan gift dari Allah gitu, hadiah bagi pada saat seseorang itu lahir. Bakat itu sama dengan intelijensi juga. Jadi tidak ada tidak ada individu yang tidak mempunyai kecerdasan. Itu dia. Pasti ada, bahkan bisa saja lebih dari 1 atau bahkan 9 itu dia punya. Tetapi itu tadi kembali ke pertanyaan nomor 1, harus ditemukan itu. Untuk bagi anak-anak yang umurnya misalnya kalau kita mengikuti Biro Pusat Statistik, anak-anak itu 1-16 tahun ya, masa sekolah. Disitulah peran orang tua untuk menemukan kemudian mengarahkan, ya kan? Nah, bagian dewasa juga demikian. Mereka juga harus bisa mengulik kira-kira apa bakat tersembunyi saya. Gitu. Baik. Jadi selain mencari bakat atau mungkin kecerdasan yang dimiliki, berarti perlu adanya untuk diasah ya Bu ya, kecerdasannya. Lantas seperti apa atau mungkin bagaimana cara untuk mengasah kecerdasan tersebut Bu? Oke, jadi tadi tahap pertama harus dibantu oleh orang tua ya. Dalam hal ini orang tua juga harus mengupdate dirinya bahwa beberapa hal ilmu pengetahuan mempunyai dinamika, sehingga orang tua juga harus mengikuti dinamika perkembangan pendidikan dan pembelajaran atau bahkan teknologi terbaru. Dia harus update juga, nggak bisa diam. Tetapi jika orang tua mempunyai kendala Mbak Ben, itu bisa kita menemukan atau mendiskusikannya dengan biro konseling di sekolah, guru, kemudian biro konseling di sekolah. Kemudian yang ketiga, jika itu juga tidak teratasi, kita sudah membutuhkan seseorang ahli yang bisa membantu orang tua menemukan
bakat anak. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemudian ketika si anak sudah akhirnya orang tua akhirnya menemukan sepertinya anak saya ini suka nih main gitar gitu ya. Kan tadi saya katakan dia ikuti les gitar misalnya. Kemudian akhirnya dia sepertinya pintar bernyanyi dan pintar memainkan musik. Nah, ada langkah-langkah yang bisa langkah awal untuk melihat kecerdasan anak tersebut. Yang pertama adalah kita memberikan stimulus atau rangsangan. Kalau misalnya saya melihat anak saya sudah bisa bernyanyi, kemudian saya leskan gitar, itu stimulus pertama. Kemudian yang kedua, saya mengamati tingkah laku dia. Seperti apa? Sepertinya dia suka sekali nonton film ataupun menonton kegiatan musik di TV gitu ya. Itu juga sebagai indikasi bahwa anak tersebut mempunyai kecerdasan musik. Kemudian yang ketiga, kita juga perhatikan gaya belajar anak kita. Seperti apa gaya belajarnya? Ada anak yang bisanya menonton saja atau mendengar saja, atau ada yang belajar sambil bersuara gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah kita memberikan klarifikasi kepada anak-anak kita. Anak-anak juga harus ditanya, kamu menyenangi les gitar tersebut? Suka? Kalau dia bilang suka, oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya dia katakan tidak sukanya di mana? Di gurunya kah? Ataukah di suasananya yang tidak menyenangkan? Atau suasananya panas sehingga anak merasa gerah dan tidak betah? Hal-hal itu harus kita tanyakan. Itu namanya klarifikasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita memberikan ruang eksplorasi. Jadi dalam hal ini pengertian itu adalah biarkan anak berkembang di situ, temukan komunitas di situ, kemudian ikutkan dia dalam berbagai perlombaan. Itu juga membuat anak jadi bebas berekspresi, eksplorasi. Biarkan dia berkembang di situ dan biarkan dia bertanggung jawab di situ. Dan yang paling tidak kalah penting adalah kita harus memberikan dukungan positif kepada dia sebagai suatu penguatan. Betul. Gitu. Iya. Jadi itulah memang tahap awalnya. Perlu adanya dukungan positif dari orang tua terhadap apapun yang mungkin anaknya coba untuk minati ya, Bu. Betul. Dan tentunya tidak, sebagai orang tua tidak hanya mencoba untuk mencari jati diri anak, tapi juga turut membimbing ya, Bu. Betul, ya terkait apa yang nantinya akan anaknya minati ya, Bu. Betul. Ini sebentar saya yang paling penting adalah bahwa saya selalu menyukai semboyannya Bapak Ki Hajar Dewantara, dan itu selalu saya terapkan di awal saya mengajar, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di depan memberi contoh, kemudian di tengah kita mengajak bersama, sedangkan di belakang kita mendukung. Sebagai orang tua juga demikian, kita harus juga memberikan contoh mau kita seperti apa, kemudian di belakang kita dukung semua kegiatan anak-anak kita, tetapi tidak lupa juga kita membimbing mereka, menuntun. Anak-anak tidak bisa dibiarkan sendiri. Demikian. Perlu contoh yang baik dari orang tua. Betul. Untuk mengarahkan anaknya, kemudian Betul. juga perlu untuk orang tua turut serta membimbing ya, Bu ya, dalam prosesnya. Dan tentu dukungan yang positif dari orang tua itu akan menimbulkan semangat atau mungkin motivasi dari Betul. anaknya agar lebih bisa mengenali kecerdasannya ya, Bu. Benar sekali. Benar. Okay. Baik, kalau seperti itu, Bu, apakah ada indikator atau mungkin sampai umur berapakah orang tua harus membimbing anaknya agar bisa mendapatkan atau mengenali kecerdasan dari diri anak tersebut? Oke. Menurut saya sampai sepanjang hayat ya, selama hubungan orang tua dan anak kan tidak ada batasan kan. Betul. Nah, jadi proses mendukung, membimbing, saya rasa itu sampai seumur hidup kita. Seumur hidup ya, Bu ya? Iya, karena kita mengetahui bahwa kita bahagia bersama, jadi kita harus saling mendukung hal-hal yang positif di antara kita. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Memang peran orang tua tidak hanya ketika anaknya masih kecil saja, tapi juga setelah mulai mencari jati dirinya, kemudian juga dia sudah mengenal apa yang menjadi jati dirinya. Tapi tentu turut ada peran orang tua untuk terus membimbing anaknya agar tetap bertanggung jawab dengan kecerdasan yang dia miliki ya, Bu ya? Betul. Dan yang harus juga dipahami dalam hubungan orang tua dan anak, bahwa kedua ini saling menguatkan. Jadi orang tua juga mendapatkan penguatan dari anak-anak jika mereka baik, jika mandiri, mereka soleh dan solehah, itu sudah sebagai suatu penguat bagi orang tua. Sedangkan peran orang tua adalah membimbing mereka sampai seumur hidup mereka. Kan jadi suatu hal yang saling menguatkan. Betul itu. Nah, Bu, kalau misalnya kasusnya ada seorang anak yang mungkin sulit untuk diarahkan atau mungkin sulit ditemukan kecerdasan yang dia miliki itu apa? Bagaimana strategi untuk menemukan hal tersebut, Bu? Baik.
Uh, ini ada dua ya, teman tumbuh yang tanyakan kemarin kalau saya salah ingat. Yang pertama anak, yang kemudian adalah yang anak ini jikalah dalam pembelajaran di sekolah si anak tersebut menemukan beberapa pelajaran yang tidak diminatin, seperti ya, dia tidak suka terhadap pelajaran tersebut gitu ya. Karena kebetulan kurikulum kita sekarang ini kan lebih mengedepankan matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa, seperti itu misalnya ya, cerdas angka, cerdas alam, dan IPA, seperti itu. Tetapi ternyata si bakat anak tidak di situ, dan orang tua juga tidak tahu ternyata bahwa si anak tidak mempunyai kecerdasan itu gitu ya, gitu. Sehingga berarti ada gap di antara itu. Jadi disitulah peran orang tua kemudian melihat pada saat evaluasi nilai semester pertama, nilai cerdas angka anak rendah, cerdas bahasa rendah, dan IPA-nya juga rendah. Si orang tua harus melihat, mengevaluasi benar di mana titik lemahnya ini. Apakah anaknya yang kurang belajar, mampu tetapi kurang belajar, atau memang dia tidak berminat di situ, atau bisa juga mungkin gurunya yang juga tidak bisa menjembatani ketidakmampuan anak tersebut. Sehingga yang paling tepat adalah orang tua harus langsung bertemu dengan guru yang bersangkutan, di mana celah anaknya gitu. Jadi jika orang tua cepat, dia akan tahu, sehingga dia tidak terlalu memaksa si anak untuk terlalu mendalam di situ, tetapi dia berusaha mencari kelebihan anaknya di sisi lain. Bisa saja anaknya ternyata cerdas gerak, ataupun misalnya cerdas moral justru, atau cerdas gaul gitu ada ya. Ada banyak kecerdasan yang ada lain banyak ya, gitu. Jadi ayo deh gitu, nggak apa-apa, kemudian kembangkan kecerdasan yang lain. Nah, sedangkan yang kedua adalah jika itu bagi remaja dewasa. Terkadang justru saya juga bertemu dengan beberapa orang tua pada saat konsultasi, pada saat saya mengajar itu, mereka selalu mengatakan, jikalah misalnya si anak saya yang sudah kuliah misalnya salah ambil jurusan gitu ya. Kalau tadi itu kan anak ya, mengikuti kurikulum. Sekarang jurusan, jika dia salah, ini juga merupakan evaluasi yang sangat mendalam. Harus ada komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Contoh misalnya si anaknya sekarang masuk jurusan manajemen, misalnya ekonomi, tapi dalam perkembangannya ternyata dia tidak bisa menikmatin itu, tidak punya passion ke sana ya Bu, sama sekali rupanya gitu. Dia tidak merasa menikmati lah jurusan tersebut. Nah kemudian disitulah harus ada pembicaraan. Dia mau mengambil jurusan yang lain, harus ada pembicaraan yang betul-betul intens, komunikasi yang betul-betul terbuka mengenai visi misi apa, cita-cita anak apa, bahkan sampai kepada kondisi keuangan, kira-kira mendukung tidak. Nah, jika memang itu sudah deal gitu ya antara orang tua ya, jika memang sudah deal antara ibu dan orang tua dan anak, baru kemudian diambil sikap. Jika memang itu membuat anaknya bahagia, orang tua harus mendukung. Tetapi dengan catatan si anak harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang terakhir. Baik, jadi memang ada banyak sekali faktor ya Bu ya, yang perlu untuk orang tua selalu evaluasi terhadap perkembangan anaknya. Betul. Nah, kalau seperti itu Bu, juga mungkin ini sudah cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman ketika live Instagram di Bersama Tumbuh pada waktu lalu ya. Tapi juga mungkin ada yang ingin Benaya tanyakan seputar Bersama Tumbuh nih, terkait mungkin fokusnya. Kalau untuk Bersama Tumbuh ini, Benaya lihat ada gerakan yang namanya yuk kembali membaca buku. Kalau untuk gerakan tersebut mungkin boleh jelaskan Bu, apa sih maksud dari gerakan yuk kembali membaca buku tersebut? Pada saat IG Live saya sudah mengatakan dasar alasannya adalah bahwa kepedulian saya terhadap minat baca anak-anak yang sudah sangat jauh berkurang gitu. Jadinya saya khawatir kebiasaan baik yang sudah pernah kami tanamkan itu semakin berkurang. Dalam perkembangannya memang tidak bisa kita hindari penggunaan gadget, apalagi dalam kondisi yang sekarang malah media kita menggunakan smartphone, laptop, atau menggunakan internet untuk media pembelajaran kita. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian ini kejadiannya, dasar alasan saya melakukan gerakan ini yaitu kami mulai di tahun 2015 adalah bekerja sama dengan
perpustakaan daerah untuk menyediakan perpustakaan kecil sederhana saja untuk di daerah-daerah terpencil jauh seperti itu. Yang tujuannya mungkin tidak bisa ideal kemudian orang kemudian beralih membaca buku begitu, tetapi namanya proses sosialisasi ada tahapan. Betul. Meningkatkan minat ibu-ibu terhadap membaca buku. Nah, jenis bukunya seperti apa? Dari komik juga ada, kemudian resep memasak ya, kemudian ada juga pelajaran-pelajaran majalah gitu. Kemudian banyak lah beragam yang gunanya untuk mengedukasi semua orang gitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya kemudian itu tetap kami lakukan ya, menyediakan perpustakaan mini gitu ya. Nah, belakangan kemudian adanya platform Bersama Tumbuh itu jadi berkembang menjadi sebagai suatu media untuk memberikan informasi dan mengedukasi ilmu parenting dan psikologi pendidikan gitu. Wow, luar biasa. Jadi Bersama Tumbuh ini juga sudah dari 2015 bekerja sama dengan perpustakaan daerah ya Bu ya, untuk mendirikan perpustakaan mini ya. Ada banyak sekali buku-buku, tidak hanya buku-buku yang edukasi tapi juga ada yang entertaining ya Bu ya. Betul. Tadi ada komik, terus juga ada buku-buku resep memasak untuk anak-anak bisa lebih eksplor ya Bu ya terkait minatnya seperti apa. Luar biasa sekali. Nah Bu, tadi mungkin merespon dari apa yang Ibu sampaikan terkait anak-anak yang di saat ini yang sudah zamannya semakin canggih ya Bu ya. Semua serba era digital. Anak-anak zaman sekarang mungkin yang Bu Naya perhatikan juga banyak yang mereka itu belajarnya melalui HP, melalui gadget, terus juga dalam kesehariannya, dalam mencari minatnya mereka itu mencarinya tuh melalui gadget. Nah, bagaimana sih Bu cara untuk menimbulkan minat belajar anak-anak melalui baca, tidak melalui gadget? Baik, bagus banget pertanyaannya, apalagi setelah pandemi ya, semua proses pembelajaran menggunakan gadget dan laptop gitu ya. Perlu diketahui bahwa itu tidak bisa kita hindarin. Berbagai informasi kita dapatkan tentunya dari internet juga ya kan, tidak bisa digantikan sepenuhnya gitu, tetapi paling tidak intensitas penggunaan gadget itu kita kurangin. Jadi yang dulunya kita tumbuhkan minatnya membaca itu, ditingkatkan intensitas membacanya, dikurangi sedikit intensitas memegang gadgetnya gitu. Jadi ada kekhawatiran saya juga jika pada saat kita membuka gadget itu terkadang informasi-informasi yang tidak layak juga akan kelihatan, sehingga menimbulkan keasikan terus saja melihat sampai bahkan 24 jam mencari tahu, atau bahasa anak sekarang kepo begitu ya. Nah, kalau keponya terhadap ilmu pengetahuan itu baik sekali. Nah, itu buatlah batasan itu. Tetapi jika keponya terhadap kehidupan orang lain yang tidak begitu penting, misalnya yang tidak menambah iman takwa maupun pengetahuan kita, saya rasa kita yang sudah dewasa sudah bisa membatasi hal tersebut. Karena banyak juga efek negatif yang ditimbulkan oleh terlalu banyak memegang gadget. Jadi intensitas membaca bukunya dinaikkanlah, tumbuhkan keasikan terhadap membaca buku, karena itu beda banget. Karena banyak yang bekerja pada saat kita membaca buku gitu. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana meningkatkan minat ya. Yang pertama tentu saja kita mengenalkan buku pada anak sedari mereka kecil gitu ya. Kemudian yang kedua beri hadiah. Kalau saya biasanya berikan hadiah buku kepada anak-anak. Kemudian ketiga, kami selalu juga berwisata ke toko buku, dan anak-anak diizinkan untuk memilih buku apa saja yang mereka inginkan, seperti itu. Dan kemudian menemani mereka, mungkin bagi bunda-bunda yang masih kecil anaknya, menemani mereka pada saat tidur dengan dongeng ataupun membaca buku-buku yang sederhana. Kemudian juga tentunya yang paling tidak kalah penting memberikan contoh di depan anak untuk membaca buku. Betul, setuju. Jadi kita nggak bisa dong menyuruh anak saja untuk ayo dong baca bukunya gitu, tetapi si orang tua tetap memegang gadget. Betul, gitu. betul. Jadi itu tadi Tuturi Handayani tadi juga ada di poin tersebut. Gitu. Jadi memang sedari dini juga orang tua harus memberikan contoh bahwa orang tua juga memiliki minat terhadap buku. Betul. Dan juga mencari cara supaya anaknya juga punya
kesamaan atau mungkin kegemaran terhadap Betul, buku ya Bu ya, iya. karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat dari membaca buku. Betul. Selain kita juga bisa mengasah pemikiran kita, Betul. kita juga bisa berimajinasi, Betul. kita juga bisa melatih daya tangkap kita Betul. terhadap apa yang kita baca ya Bu ya. Betul. Dan itu nanti Mbak Benia, pada saat kita membaca nanti akan ketahuan deh apa yang disukai oleh anak. Betul. Karena pada saat misalnya ya kita kasih dia 10 buku, misalnya 10 buku Yang 10 berbeda. Nanti kemudian dia akan pilih dari gambar tersebut. Oh, ternyata dia cuma memilih kendaraan aja, Secara mobil visualnya aja. ya Bu ya, yang dia minati. Oke, nanti kita uji lagi, kita kasih lagi pengujian. Kemudian kita kasih lagi gambar truk ataupun mengenai kendaraan berbagai macam tipe gitu. Dan terus seperti itu sehingga terbentuk. Nah, jikalah ini sudah karena terus seperti itu dia berminat terhadap gambar ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan, berarti sudah terbentuk pola. Nah, seorang pendidik ya, dia jika dilihatnya ada suatu pola, itu berarti sudah bisa memberikan gambaran mengenai minat anak tersebut. Udah deh, gampang deh kemudian orang tua akan mengarahkannya. Jadi anak juga asik gitu. Dengan membaca buku dapat 2 poin. Pertama, minat anak yang baru. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan keasikan gitu. Jadi sudah bisa melihat jati dirinya ya Bu ya. Nah, dari apa nanti, yang dia baca. Betul, nanti akhirnya setelah anak menemukan apa yang dia inginkan, terbentuklah jati diri dia. Jadi tahapannya demikian. Ya, jadi jati diri terbentuk dari apa yang keterampilan yang sudah dia dapat. Sehingga nanti pada satu titik orang lain akan tahu siapa misalnya Benaya. Benaya adalah seorang MC yang handal. MC yang handal itu adalah brandnya Benaya, jati dirinya Benaya. Saya sudah bisa memanggil Benaya sebagai MC yang handal. Itulah jati diri. Sebelum sampai ke jati diri, itu di belakangnya itu ada proses pencarian itu. Dan juga pasti dibimbing ya Bu ya. Betul. Perlu bimbingan. Betul. Seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali ya teman tumbuh. Gerakan yang diinisiasi oleh Ibu Indah melalui Bersama Tumbuh ini untuk kembali meningkatkan minat membaca buku, terutama terhadap anak-anak, agar mereka juga bisa kembali mengeksplorasi minat mereka dan juga mencari jati diri mereka melalui membaca buku ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kalau untuk dari harapan Ibu sendiri nih melalui Bersama Tumbuh ini apa Bu? Baik, saya berharap sekali, sederhana ya awalnya gitu, adalah gerakan ini mampu mengedukasi, memotivasi, menghimbau semua bunda-bunda ataupun ibu-ibu yang orang tua untuk ayolah kita peduli untuk mengurangi penggunaan gadget kepada anak. Satu, kemudian yang kedua, ayo kita mulai minat kembali membaca buku dengan segala manfaatnya gitu ya. Jadi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ataupun program yang akan dilakukan oleh Bersama Tumbuh ke depan, saya berharap bisa menumbuhkan semangat untuk membaca buku kembali. Baik. Dan tentu itu perlu peran dari berbagai tokoh ya Bu ya, tidak hanya dari anak tersebut yang serta-merta oke, baiklah mari kita mulai membaca buku, tapi juga dari orang tua juga harus membimbing ya Bu ya. Dan tentu dari lingkungannya juga harus mendukung, mulai dari fasilitasnya, terus juga mungkin lingkungan yang di rumahnya nyaman, terus juga enak untuk membaca buku, atau mungkin seperti Ibu tadi, saran dari Ibu diajak untuk ke toko buku, memilih untuk buku mana yang mereka sukai, kemudian juga ketika anak ulang tahun atau mungkin apa diberikan hadiahnya buku ya Bu ya. Seperti itu. Jadi harus didukung sepenuhnya sama orang tua. Gitu. Nggak bisa dibiarkan saja. Wah, luar biasa sekali ya. Bu, untuk menutup sesi podcast kali ini, mungkin ada closing statement atau mungkin pesan dari Bu Indah untuk orang tua atau mungkin untuk anak-anak atau mungkin untuk audiens dari Bersama Tumbuh. Oke. Menjadi orang tua itu adalah proses untuk menemukan apa kelebihan ataupun apa keunggulan tidak saja di dirinya, tapi juga di anak-anak beserta keluarga. Jadi itu adalah proses pembelajaran juga bagi orang tua untuk melihat segala kelemahan tersebut. Kita nggak bisa terlalu bertumpu kepada kelebihan,
tidak selalu bertumpu kepada kelemahan ya gitu ya, tapi bagaimana kita terus mengupdate diri kita untuk mendapatkan informasi-informasi lebih, dan itu menjadi suatu kekuatan. Kemudian bahwa proses ini merupakan proses pembelajaran sepanjang hidup. Jadi jangan patah semangat jika ada rintangan, tetapi itu harusnya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi untuk para orang tua di luar sana, atau mungkin juga teman-teman, atau mungkin yang punya adik masih kecil, atau juga mungkin punya saudara-saudara di luar sana, penting sekali untuk kita bisa menumbuhkan minat untuk membaca buku, karena dari buku kita bisa belajar banyak hal dan juga kita bisa melatih daya pikir kita. Dan selain itu juga kita bisa mencari jati diri kita melalui hal-hal apa yang mungkin kita gemari ya Bu ya, dari apa yang kita baca. Baik, teman tumbuh, luar biasa itu tadi respon dari antusias teman-teman ketika bertanya di live Instagram Bersama Tumbuh. Dan itu juga mungkin penutup dari podcast Bersama Tumbuh pada kesempatan kali ini. Saya Baina Reva Azra dan mungkin narasumber kita pada hari ini Ibu Indah Rubingsari. Kita pamit undur diri dan juga terima kasih bagi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu stay update di Instagram Bersama.tumbuh dan nantikan konten-konten yang lainnya, dan jangan lupa juga untuk selalu share hal-hal yang kita bagikan di Bersama.tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman tumbuh.